Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan penggunaan live worksheet sebagai media pembelajaran interaktif. Di sesi sebelumnya kita sudah melakukan register sebagai teacher di live worksheet. Kemudian berikutnya ini adalah bagaimana kita menggunakan live worksheet ini untuk memberikan penugasan kepada mahasiswa. Jadi setelah kita melakukan register, kemudian kita login di dalam live worksheet. Caranya login saya ulangi di sini. Caranya login, kita di sini milih yang menu teacher access. Kemudian kita tulis username tadi berdasarkan yang sudah kita lakukan register, username atau email, silakan salah satu yang ditulis. Kemudian password, kemudian enter. Enter di sini. Setelah enter, kita di sini masuk ke dalam akun kita. Ini adalah akun saya, Saida_2020. Berikutnya adalah kita akan membuat assignment atau penugasan kepada mahasiswa. Jadi kita di sini akan membuat new workbook. Pertama, kita di sini masuk ke akun kita di sini. Di sini ada tanda anak panah ke bawah. Kita klik di sini ada beberapa menu. Kita akan memberikan penugasan. Kita klik di sini My Workbook. My Workbook. Misalkan di sini kita akan membuat penugasan terkait dengan mata pelajaran IPA misalkan. IPA. Kemudian di sini bisa misalkan IPA kita pegang kelas A. Setelah ditulis judulnya, jadi waktu kita klik untuk make new workbook. Kita klik di sini. Nah, ini sudah tercipta workbook yang akan kita gunakan untuk memberikan penugasan kepada mahasiswa. Dan workbook ini isinya apa? Nanti kita akan pilih lembar kerja yang sudah tersedia di live worksheet ini untuk kita berikan kepada mahasiswa atau siswa sebagai penugasan. Jadi kita klik di sini. Nah, ini workbook tentang IPA kelas A. Kemudian kita akan memilih di sini untuk lembar kerja mana yang akan kita assign untuk mahasiswa atau siswa kita. Di sini kita bisa memilih ke menu interaktif sheet. Misalkan kita tadi yang milih yang bahasa Indonesia. Kemudian ini adalah mata kuliah, mata pelajaran IPA. Misalkan ini mata pelajaran IPA. Klik di sini. Kita bisa memilih worksheet atau lembar kerja yang sudah tersedia di live worksheet ini. Kita pilih salah satu saja, misalkan saya akan memilih perkembangbiakan tumbuhan. Jadi ini yang akan saya masukkan ke dalam workbook untuk perkembangbiakan tumbuhan. Saya pilih, kemudian saya klik add to my workbook. Ini akan saya tambahkan ke dalam workbook.
klik di sini add to my workbook. Jadi ini kita sudah menambahkan worksheet ini atau lembar kerja ini ke dalam buku kerja kita. Kita akan memilih worksheet ini akan dimasukkan ke workbook mana. Ini karena saya masih membuat satu kelas, jadi ini yaitu kelas IPA. Untuk kelas A, saya klik di sini memilih choose workbook. Jadi untuk kelas IPA, dan worksheet ini saya tambahkan ke selected workbook. Selected workbooknya adalah ini karena masih ada satu kelas ya, otomatis ini saya selected workbooknya ini. Dan saya klik di sini add worksheet to selected workbook. Jadi kita klik. Jadi sudah worksheet sudah ditambahkan ke your workbook. Jadi kita sudah memasukkan lembar kerja ini ke dalam buku kerja kita. Untuk melihatnya, kita bisa klik ini ya, edit my workbook. Jadi edit my workbook, di sini kita lihat aja edit konten untuk melihat saja. Nah, ini adalah tadi untuk mungkin kita bisa preview ya, preview. Nah, ini adalah lembar kerja yang tadi sudah kita masukkan ke dalam buku kerja kita. Nah, ini memilih untuk lembar kerja mana yang akan kita gunakan untuk memberikan penugasan kepada mahasiswa. Jadi kita sudah memilih untuk lembar kerja ini. Berikutnya kita akan memberikan penugasan kepada mahasiswa dari memberikan penugasan lembar kerja ini ya kepada mahasiswa. Untuk memberikan penugasan nanti ada caranya tersendiri. Ini adalah contoh tadi memilih lembar kerja yang akan kita tugaskan kepada mahasiswa. Kemudian mungkin kita akan membuat kertas kerja, buku kerja yang lain ya selain IPA. Kita akan membuat misalkan IPS atau misalkan matematika ya, atau agama. Bahkan kita akan membuat workbook yang lain selain IPA. Jadi kalau ingin membuat workbook yang lain selain IPA, ini berarti my workbook. Kita pilih my workbook. Kita akan membuat selain IPA, kita misalkan mengajar tidak hanya mata pelajaran IPA, misalkan kita juga IPS. Ditulis make new workbook. Nah, berarti mata kuliah IPS, buku kerja untuk mata kuliah IPS ini sudah kita ciptakan, kita buat. Berikutnya kita akan memilih lembar kerja mana yang akan kita gunakan untuk memberikan penugasan kepada mahasiswa. Jadi di sini kita pilih interaktif worksheet. Tadi kita akan pilih untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kemudian kita di sini tadi milih IPS. Nah, ini ada berbagai macam untuk lembar kerja untuk mata pelajaran IPS. Misalkan saya akan
memilih tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, atau ini poin atau keragaman ini ya, keragaman budaya Indonesia. Ini saya pilih sebagai lembar kerja yang nanti akan saya tugaskan kepada siswa untuk mata pelajaran IPS. Jadi setelah saya pilih, ini add to my workbook. Nah, ini kita choose workbook yang mana, karena ini mata pelajaran IPS. Saya klik di sini IPS kelas A, kemudian tambahkan worksheet ke selected workbook. Jadi kita di sini klik. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita bisa melihat worksheet workbook kita. Itu coba kita klik go to my homepage. Kemudian ini kita klik my workbook. Nah, ini adalah IPS dan IPA. Kita pilih IPA. Ini kita lihat. Nah, IPA ini adalah tadi lembar kerja yang sudah kita pilih untuk nanti kita assign kepada mahasiswa. Jadi ini adalah merupakan cara kita untuk membuat worksheet dari live worksheet. Jadi worksheet yang kita pilih ini sudah ada di live worksheet. Tentu dalam memilih ini kita sesuaikan dengan mata kuliah atau mata pelajaran kita. Ini cara memilih untuk lembar kerja yang sudah disediakan ya, yang disediakan oleh live worksheet ini. Demikianlah penjelasan terkait dengan pemilihan lembar kerja yang nanti akan kita assign atau kita tugaskan kepada mahasiswa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.